hari ini adalah open untuk semuanya. Seperti itu. Ya, saya akan ulang dulu sebentar. Ya, perkenalkan saya Dr. Dandung Bawono. Saya adalah seorang dokter anak cukup lama, 15 tahun. Jadi saya juga tertarik kepada perkembangan anak ya, dan juga pendidikan untuk anak-anak. Karena saya percaya bahwa pendidikan sejak dini itu akan pendidikan yang benar sejak dini itu akan membawa masa depan yang cerah untuk anak-anak kita. Dan saya sangat concern untuk memberikan edukasi tentang extra skill atau life skill yang memang tidak diajarkan di sekolah. Nah, saya juga membangun bisnis di industri keuangan. Saya sangat concern kepada pendidikan keuangan, financial skills, di mana saya mengajar di MMUGM, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengajar para Certified Financial Planner atau CFP, dan juga saya mengajar di Fakultas Kedokteran UGM untuk para mahasiswa dan juga para calon dokter spesialis atau residen. Selain itu, saya juga tertarik untuk belajar tentang neurolinguistic programming, di mana kita akan menyinggung itu di malam hari ini, dan saya telah tersertified menjadi seorang NLP trainer atau NLP coach dari NLP Society USA, dan sudah mengadakan beberapa batch kelas, baik online maupun offline, untuk neurolinguistic programming selama 2 tahun terakhir ini. Saya juga seorang entrepreneur, membangun startup edukasi ya, Dokter Bisa, dan juga penulis buku 7 Ways to Master Your Finance. Dan tahun lalu saya juga membuat modul untuk mengajar anak tentang finansial, yaitu namanya Teach Me Money. Dan teman-teman dan adik-adik juga bisa follow saya di Instagram. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik. Dan ini memang kita angkat sekali lagi sengaja untuk menyongsong ini ya, jadi masa liburan yang akan segera datang. Jadi topik malam hari ini adalah tentang life skill, tentang extra skill for teens ya, in new era. Jadi topik diskusi hari ini kita akan berbicara tentang apa itu new era. Kalau untuk mereka, sebenarnya untuk para teens, mereka cukup mengikuti, saya yakin ya. Jadi adik-adik kita yang bergabung pada malam hari ini, itu mereka sangat mengikuti. Tapi terkadang untuk orang tua seperti saya, ya, ini terkadang kita tidak sadar. Nah, itu bedanya ya. Kalau mereka itu pasti sudah sadar, mereka ada di satu era yang mereka jalani saat ini, sementara orang tua sering tidak sadar. Karena kita sering melihat era sekarang dengan era kita gitu ya, dengan kacamata kita. Nah, maka kita perlu mengetahui ya, untuk para parents apa yang disebut dengan new era dan apa tantangan saat ini yang dialami oleh para teenagers atau remaja. Ya, apa yang mereka mereka alami seperti itu. Karena sekali lagi tidak sedikit ya orang tua itu menggunakan frame atau perspektif pribadi kita dalam melihat em, dunia saat ini. Nah, itu yang perlu kita juga para parents up to date ya. Jadi up to date, mengerti, memahami dan kemudian beradaptasi sehingga bisa memberikan pandangan atau mengikuti pandangan dari anak-anak kita. Nah, ada new era, ada tantangan baru ya. Mungkin problem tapi juga ada opportunity dan what what are the opportunities. Nah, kita akan bicarakan itu di em, di sesi yang pertama atau di topik yang pertama. Kemudian kita mulai masuk kepada 7 life skill yang penting di saat ini dan masa depan. Dan itu saya cuplik dari sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence 2.0. Maka nanti kita akan bicara ya, karena orang-orang sudah melihat masa depan. Jadi jangan sampai kita masih melihat dengan kacamata masa lalu, terutama untuk para parents ya, untuk para parents. Kemudian saya akan masuk ke NLP atau Neuro Linguistic Programming, di mana ini adalah satu bidang yang saya tekuni,
ya, dan juga saya ajarkan dan apa manfaatnya itu untuk anak-anak kita, ya. Nah, kemudian spesial ya di malam hari ini kita akan mengundang juga, jadi jangan hanya orang tua yang bicara. Nah, kalau saya ini kan sudah generasi Z ya, generasi Z. Jadi kita perlu mendengar juga nih anak kita yang bicara. Nah, let let them talk ya. Nah, anak-anak kita yang bicara. Maka saya mengundang hari ini satu anak muda yang menurut saya itu luar biasa karena dia mempunyai satu kecerdasan finansial yang di atas rata-rata, mampu mengaplikasikannya, bahkan mampu memonetisasinya atau menghasilkan uang dari kecerdasan finansial itu. Ya, saya sendiri juga kalau diceritani, kalau diceritain orang Jawa ya, diceritai sama sama si remaja ini, saya juga kadang nggak bisa ngikuti, ya, karena em, mereka memang lebih cerdas sih, generasi mereka itu ya, dan kadang kita tidak bisa mengikuti. Maka mari kita dengarkan ya their voice malam hari ini. Jadi saya mengundang special performance dari Gerald ya. Nah, Gerald ya, nanti akan berbagi. Jadi bagaimana seorang teens itu punya eh, extra skill ya, life skill. Ya, itu bisa dia manfaatkan, aplikasikan secara luar biasa dan kita berharap menjadi inspirasi. Dan terakhir saya akan berbagi program kita ya, NLP Supermind. Nah, itu adalah topik diskusi kita pada hari ini. Nah, kita akan mulai masuk di materi kita ya, teman-teman. Feel free untuk bertanya, sharing, berdiskusi. Nanti kita akan ada sesinya, tuliskan di kolom chat atau nanti bisa open mic. Dan nanti ada 2 giveaway ya untuk peserta yang terpilih. Nah, jadi kita akan masuk langsung ke materi. Jadi welcome ya ke new era. Saat ini kita ada di new era yaitu Society 5.0. 5.0. Di mana era ini ya adalah satu runtutan dari era perkembangan teknologi manusia. Mulai dari dulu em, apa itu yang masih primitif ya, mulai dari era bercocok tanam, agraris, ya masih berburu ya dulu pertama berburu hunting, kemudian mulai settle ya agraris, kemudian agraris itu bergerak ke revolusi industri, ya revolusi industri dan dulu itu pergerakan satu era ke era yang lain itu sangat lama teman-teman, bahkan bisa memakan waktu berabad-abad, ratusan tahun. Satu era bergerak ke era yang lain ya, dari era 1.0 ke 2.0 itu waktunya lama. Dan dari revolusi industri ya, saya agak lupa juga ya. Dari revolusi industri kemudian ke revolusi ke internet ya, Internet of Things ya, IoT tahun 1960-an, 1970-an, kemudian masuk ke apa namanya? Digital ya, first digital era itu puluhan tahun. Tetapi saat ini era itu bergerak begitu cepat. Sehingga mungkin dari 3 atau dari 4.0 ke 5.0 itu hanya membutuhkan waktu 1 dekade, mungkin kurang seperti itu ya. Nah, ini melambangkan bahwa dunia ini bergerak begitu cepat. Sehingga orang-orang seperti saya, ya mungkin juga di sini ada Dokter Rusma, ya tadi ada Dokter eh, Budi juga ya, seperti itu. Dok, em, Dokter Joko, maaf Dokter Joko ya, yang dimana kita ini era-era generasi Z yang lambat ya dulu itu ya. Kita itu kan sangat lambat pergerakannya. Itu kadang kita memang em, perlu extra effort untuk bisa mengikuti era saat ini. Bagaimana mengikuti para remaja itu berpikir. Nah, jadi inilah era Society 5.0, di mana teknologi digital itu sangat maju, ya, sangat-sangat maju. Akses informasi sangat-sangat luas. Dibandingkan dulu saya jauh sekali. Dulu saya hanya belajar dari buku, dari guru, dari kelas. Tetapi sekarang adik-adik ya, Anda belajar dari internet dan semuanya bisa didapatkan dari internet. Komunikasi sangat instan, baik dari mulai apa namanya teks ya sampai ke
video, virtual communication sangat sangat maju. Dan yang menarik tentu saja adalah otomatisasi, robot dan AI. Nah, ini benar-benar tidak terpikir ya bahwa manusia dalam tanda petik bisa menciptakan kecerdasan kecerdasan baru seperti itu ya, kecerdasan baru. Itu benar-benar tidak terpikir oleh generasi saya. Tetapi generasi remaja saat ini mereka sangat open mind terhadap em, situasi ini dan mereka apa namanya em, masuk ke dalamnya ya ke new wave ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang menarik, tetapi juga menimbulkan nanti satu tantangan dan mungkin problematika yang diciptakan atau dialami oleh generasi anak-anak kita. Nah, seperti itu. Dan tentu saja semuanya menimbulkan perubahan sosial dan perubahan budaya juga. Nah, pasti berbeda ya zaman saya, kemudian dengan zamannya remaja ya, anak-anak zaman sekarang ini, itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu banyak kita sosialisasi di luar, tapi sekarang mereka memang lebih banyak diam di rumah dan menggunakan gadget dan teknologi untuk mereka berinteraksi. Ini sering menjadi sebuah benturan juga ya. Kadang generasi saya misalnya membandingkan, nah itu loh generasi saya dulu kayak gini, anak-anak zaman sekarang seperti ini, seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang tidak bisa dibandingkan tentu saja. Karena membenturkan satu era itu hanya akan membuat satu satu stres tersendiri baik untuk kedua generasi itu ya. Jadi kita melihat anak-anak apa namanya mereka kok seperti ini dan kemudian anak juga melihat orang tuanya juga kenapa mereka tidak bisa diajak berpikir seperti saya seperti itu ya. Nah, tapi memang itulah yang banyak terjadi. Tapi untuk para parents tentu saja kita harus memahami ya dan kita memang harus beradaptasi fleksibel secara cepat karena memang sekarang dunia itu bergerak sangat-sangat cepat. Begitu juga anak-anak kita. Nah, ini era lama, era baru tadi ya sudah saya sampaikan di mana terbatas akses informasi zaman dulu sekarang tanpa batas. Tatap muka ya, dulu harus tatap muka, sekarang mereka terbiasa untuk virtual. Nah, dulu kita mendapatkan pendidikan ya hanya pendidikan formal saja. Tapi anak-anak kita sekarang itu lebih cerdas daripada kita. Karena mereka secara tumbuh kembang ya, mungkin Dokter Rusma di sini yang belajar beliau adalah seorang dokter tumbuh kembang ya. Nah, pasti tahu anak-anak sekarang pasti lebih cerdas secara nutrisi dan juga mereka mendapatkan akses pendidikan itu tanpa batas, online, digital learning gitu ya dan mempengaruhi gaya hidup. Tapi kita juga perlu sadar bahwa ini mempengaruhi kesehatan mental juga. Ya, dulu awareness untuk kesehatan mental generasi saya itu sangat-sangat kurang. Mungkin kita merasa sehat mental kali ya karena karena sosial kita sangat sosial gitu ya dulu ya generasi saya. Tapi saat ini di mana semua itu bisa dilakukan di rumah, ya kehidupan sosial itu berkurang. Di satu sisi itu itu dampaknya bagus, ya menimbulkan apa namanya? Jadi otomatisasi ya. Tetapi di lain pihak juga bisa menimbulkan stres mental, ya stres yang lebih daripada generasi yang dulu. Jadi saat ini anak-anak generasi sekarang mereka lebih aware terhadap self love, kesehatan mental gitu ya. Nah, mental health itu mereka lebih aware. Dan juga yang menarik yang akan kita bahas adalah karir di masa depan. Dulu kita karir itu terbatas, ya itu saja sih selama berpuluh-puluh dekade, ya. Tetapi saat ini perkembangan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi karir di masa depan itu lebih beragam. Tetapi juga menarik bahwa robot itu bisa menggantikan manusia. Nah, itu yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi. Kita tidak bisa menentang perubahan. Walaupun generasi lama cenderung untuk menentang. Tetapi akhirnya kita sadar bahwa teknologi tidak bisa dibendung. Jadi untuk para parents ya, kitalah yang menyesuaikan.
Kitalah yang perlu beradaptasi, kita perlu fleksibel. Maka webinar malam hari ini ya, ini ditujukan juga untuk membuka mindset dari para parents juga. Nah, ini jadi AI, robot, ya data dari IMF terakhir 2023, dalam 15 tahun ke depan, 40% pekerjaan saat ini bisa digantikan oleh robot. 83 juta pekerjaan ya itu akan digantikan oleh robot ya. Nah, jadi kita perlu peka ya, kita perlu menyadari ini dan juga kita tidak bisa menentang ini, ya kan? Teknologi tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita tentang. Kecerdasan buatan itu tidak bisa kita tentang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah riding the wave, ya, fleksibel. Kitalah yang beradaptasi dan kita perlu menjadi individu yang unggul. Bagaimana kita mempertahankan keunggulan, excellency dari anak-anak kita, ya, dari kita dan anak-anak kita, untuk kita bisa tetap bermanfaat, tetap mempunyai value. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita digeser karena kita tidak mau berubah. Begitu ya, kita tidak mau berubah. Kita belajarnya itu aja, belajarnya pendidikan formal, kita tidak membuka mata, tidak berubah. Akhirnya kita bisa digeser oleh robot dan kejam sekali robot itu. Ya, by the way, presentasi ini dibuat oleh ChatGPT. Saya hanya membuat presentasi ini dalam waktu setengah jam. Jadi saya tanya sama ChatGPT ya, dan dia mengkonsep presentasi itu. ChatGPT IQ-nya 158, dan dia lebih pintar daripada saya. Maka kita perlu menyadari ini, tetapi sekaligus kita perlu mempertahankan ya nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa digantikan robot sebenarnya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian ya, adik-adik. Ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu mudah sekali di-copy oleh robot. Setuju ya? Kecerdasan, kepintaran, mata pelajaran ya. Bahkan mereka nggak belajar, mereka bisa menjawab semuanya. Seperti itu. Jadi hard skill itu sangat mudah di-copy oleh artificial intelligence. Tetapi soft skill, extra skill, ya, nanti kita akan belajar apa saja itu. Nah, itu yang tidak bisa diganti dengan mudah oleh AI ya, dan value itulah yang dinilai tinggi di masa depan. Maka kita perlu belajar untuk skill-skill yang tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, jadi new challenge-nya apa? Tadi ya, tekanan media sosial. Ini yang dialami oleh anak-anak kita, para parents ya. Jadi mereka hidup di media sosial. Ya tidak bisa dilawan, gimana lagi? Ya kan? Ya kita memang memang perlu membatasi tentu saja ya. Itu sudah ada apa namanya rules-nya. Tetapi mereka memang akan banyak berinteraksi dengan media sosial. Akhirnya media sosial juga bisa menimbulkan cyberbullying ya. Nah, ini yang kita waspadai. Kecanduan teknologi. Akses informasi berlebihan. Dulu kita haus informasi. Saya sangat haus informasi, generasi saya. Nah, kita hanya bisa mendapat dari buku. Buku itu saja adalah satu teknologi yang 10 tahun ya baru nyampai ke Indonesia. Nah, sementara sekarang apa yang terjadi di Amerika, kita juga bisa ikuti. Apa yang terjadi di Eropa, kita bisa ikuti. Informasi itu sangat mudah didapatkan. Tetapi di sisi lain, sesuatu yang berlebihan juga bisa menyebabkan over utilization dari informasi. Yang kelima menarik ya, bahwa kompetisi akan menjadi lebih ketat. Maka kita perlu tahu, kita perlu mengikuti update-update terbaru dari dunia kerja. Yang menarik ya, yang Bapak Ibu bisa ikuti ya, itu adalah World Economic Forum (WEF). Itu setiap tahun diadakan di Davos, Swiss ya, Switzerland, di mana para world leaders ya, presiden, kemudian NGO dan juga influencer ya, kemudian teachers, itu mereka berkumpul di WFE ya, World WEF, World Economic Forum di Davos. Nah, di situ mereka berdiskusi untuk update ya. Jadi humanity mau dibawa kemana? Termasuk Indonesia selalu mengirim delegasi ya. Terakhir tahun lalu kalau tidak salah
Jokowi pernah hadir ya di beberapa tahun lalu. Tahun lalu Pak Erlangga Hartarto kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga. Nah, jadi kompetisi sangat ketat. Kita perlu tahu update-update dunia kerja masa depan ini seperti apa. Dan mereka nanti menyatakan satu statement ya, nanti kita akan bicara di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah isu kesehatan mental. Ini juga menjadi isu dalam era digital ini. Ya, era robot, era kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan buatan. Ya, di mana orang hidup soliter, lebih soliter daripada generasi sebelumnya. Dan ternyata menimbulkan tekanan mental yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Mungkin ini agak sedikit individual ya, tapi generasi saya itu merasa saya lebih bahagia gitu ya. Dulu sosial itu lebih lebih ada gitu ya. Nah, kita main keluar bersama teman-teman gitu kan ya. Jadi kehidupan sosial itu lebih lebih bagus. Tapi apa namanya? Sekarang anak-anak kita memang lebih lebih soliter. Maka ini menimbulkan satu isu kesehatan mental di mana mereka nanti juga perlu diberikan satu skill ya menurut saya tentang kecerdasan emosi. Nah, ini new challenge-nya. Nah, ada new challenge ya, new problem karena memang semua itu pisau bermata dua. Tidak ada tidak ada yang baik 100% tentu saja tidak ada ya. Jadi hitam dan putih, black and white ya, pisau bermata dua. Jadi tetap ya pelajari keterampilan hard skill ini dari WF nih. Tapi yang kedua adalah juga pelajari keterampilan soft skill dan kecerdasan emosi. Nah, ini tuh anak-anak kita. Jangan lupa, hard skill mudah di-copy oleh robot. Tapi soft skill, kecerdasan emosi, nah ini robot belum bisa. Sampai sekarang pun ya robot itu ya ngomongnya tanpa emosi kan. Nah gitu. Mereka bisa ngomong tapi tanpa emosi. Dan bahkan kalau Bapak Ibu lihat film-film futuristik ya, Star Trek dan lain sebagainya, robotnya juga masih ngomongnya ke robot. Nggak bisa robot ngomongnya kayak manusia kayak kita kan. Nah, seperti itu ya. Nah, saya tidak tahu itu apakah memang sengaja dibuat seperti itu tepat penciptanya atau bagaimana. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa disentuh. Nah, life skill dan kecerdasan emosi itu tidak bisa disentuh oleh robot. Maka kita nanti akan belajar. Itulah yang akan kita asah untuk anak-anak kita. Maksudnya itu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi terus eksplorasi eksplorasi minat dan bakat, networking, mentorship ya dan entrepreneurship. Nah, ini yang saya cuplik dari WF ya, World Economic Forum 2023. Nah, kita mulai masuk ya ke soft skill. Jadi, studi dari Harvard menyatakan 85% faktor penentu kesuksesan di dunia kerja ternyata bukan hard skill, tapi soft skill. Hard skill ya itu adalah pelajaran yang di pendidikan formal bisa dinilai ya. Nah, bisa diberikan nilai, bisa diukur hard skill itu. Ya, matematika misalnya. Bisa diukur kan, science, kemudian ya semua itu ya, bahasa itu bisa diujikan, bisa dites. Dulu kita menyangka ya dan generasi saya diajari untuk bisa semua pelajaran. Nah, generasi saya setuju ya. Nah, dulu saya juga sama kan. Jadi saya sekolah itu saya harus bisa semua pelajaran. Dan saya cukup ambisius ya dulu ya. Nah, saya juga ranking satu terus dulu. Jadi saya belajar semua. PMP harus bagus, matematika harus bagus, ya bahasa harus bagus. Semua saya kuasai. Ya. Nah, seperti itu. Tapi ternyata saat di dunia kerja, apalagi di zaman sekarang, ternyata 85% itu ya company, corporate, environment menilai bahwa 85% itu adalah soft skill. Nah, gitu ya. Nah, soft skill itu ternyata tidak banyak diajarkan di pendidikan formal. Sekarang lebih berkembang sih sebenarnya daripada dulu ya, tapi menurut saya juga masih bisa ditambah lah. Atau belum cukup 100% diberikan di sekolah-sekolah saat ini. Jadi masih perlu ditambahkan di course-course yang di luar sekolah untuk soft skill ini. Seperti itu. Nah, ini dari Wall Street ya. Nah, jadi nah, bos-bos ya, CEO, para CEO itu juga menilai juga sama. Jadi 2030 soft skill itu dinilai lebih tinggi ya, kemampuan soft skill itu. Dari Deloitte ya, Access Economics, kemudian dari Wall Street ya. Nah,
bosnya mereka juga bilang, bos-bos CEO perusahaan besar ya, bahwa soft skill itu sama pentingnya, bahkan lebih penting loh daripada technical skill. Hard skill itu lebih mudah dicari menurut mereka seperti itu. Tapi attitude, kemudian communication skill, people skill, ya, public speaking, emotional, ya, itu lebih susah dicari, lebih susah diajarkan. Hard skill itu lebih mudah diajarkan. Ya, dilatih terus lewat training ya, mereka akan bisa. Tetapi ternyata people skill, kemudian emotional skill, itu tidak mudah diajarkan. Ini pendapatnya para CEO di Wall Street, ya, di Forbes ya, di Fortune ya. Saya juga baca beberapa artikel yang lain. Mereka berpendapat seperti itu para CEO itu. Dan it's difficult to find people with soft skill. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hard skill itu lebih mudah didapat. Jadi ini kuncinya. Untuk adik-adik ya, untuk anak-anak kita yang mau bekerja mungkin di corporate ladder atau mereka mau membangun sendiri, entrepreneur ya. Nah, jadi perlu em, dikuatin seperti ini ya. Ini adalah insider information kan. Jadi ini adalah informasi dari dalam ya, dari corporate sendiri bahwa apa namanya em, people skill atau soft skill itu mereka menilai tinggi saat ini ya dan beberapa tahun-tahun ke depan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya, dari buku Emotional Intelligence 2.0 dari Bradbury dan Graves, saya akan memaparkan pada Bapak Ibu 7 life skill you should master. Nah, awareness itu kalau bisa diajarkan lebih awal, itu akan lebih bagus Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mereka itu lambat menyadari, ya. Walaupun saya percaya mereka cerdas sih, remaja saat ini ya. Remaja saat ini cerdas. Mereka tahu. Tetapi parents-nya ini loh yang kita perlu juga buka. Ya kan? Karena generasi saya itu masih generasi hard skill. Betul ya, generasi kita itu masih generasi pendidikan formal, guru, kelas, hard skill, corporate ladder, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu membuka mata. Supaya apa? Para parent juga memotivasi para anaknya ya. Nah, di sini juga saya lihat ada Dokter Fitri ya, kemarin yang tanya, masih umur 12 tahun bisa nggak diajarin soft skill dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini. Jadi, sooner better. Lebih cepat, lebih baik. Dan ada 17 skill yang perlu dikuasai menurut buku Emotional Intelligence 2.0. Pertama ada kecerdasan emosi. Nah, ini bukunya udah terkenal banget ya dari Daniel Goleman. Pertama tahun 96 ya dikeluarkan. Waktu saya kuliah nih, di semester 1 dan langsung saya baca bukunya. Nah, ternyata kecerdasan emosi itu ada 5. Nah, ini sangat penting diajarkan pada anak-anak kita di mana sekarang sangat digital, sekarang soliter, benar ya? Kadang orang tua melihat anak-anak, tadi saya juga ketemu sama adik saya di Madiun dan mereka menilai si anak mereka ya yang umur 4 SD itu sekarang sudah mulai ya gitu ya, mulai sulit dikendalikan oleh orang tuanya, apa namanya menyendiri dan lain sebagainya lah. Seperti itu ya. Nah, jadi emosi ini juga penting untuk em, emosi itu ada ilmunya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi itu bukan satu trait, bukan satu oh anak ini memang emosinya tinggi misalnya gitu ya. Atau anak ini emosinya sabar ya. Semua itu sebenarnya skill. Dan Daniel Goleman tahun 96 itu memberikan pada kita bahwa EQ itu bisa dipelajari. Dan saya itu diadop ya pandangan ini ke sekolah-sekolah. Jadi ada 5 kecerdasan emosi. Peka terhadap emosi sendiri. Kedua, mampu mengelola emosi. Ketiga, memotivasi. Nah, orang cerdas emosi, mereka mampu memotivasi diri mereka sendiri. Tidak usah disuruh dari luar. Makanya bos-bos senang ya, para CEO itu kan. Nah, itu mereka nggak usah dimotivasi, mereka udah tahu. Nah, itu orang-orang ciri-ciri orang punya kecerdasan emosi tinggi. Dan bukan hanya mereka peka terhadap mereka sendiri, mereka juga peka terhadap orang lain. Peka terhadap emosi orang lain atau namanya empati. Nah, ini sangat penting diajarkan pada anak-anak kita, di mana saat ini lingkungan itu
ya sudah mulai soliter kan ya. Nah, lebih soliter daripada generasi terdahulu. Nah, bagaimana mereka melakukan empati? Karena ternyata empati ini dinilai tinggi oleh dunia kerja. Orang-orang yang mampu berempati dan mampu mempengaruhi orang lain atau persuasi. Inilah 5 kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Dan you should master ya. Nah, untuk anak-anak kita dan juga para parents ya, mereka anak-anak kita perlu menguasai. Yang kedua, communication skill. Seberapapun pintar orang itu, dan ini saya alami sendiri, ya baik itu di SD, SMP, SMA maupun kuliah, pandai, IP-nya bagus, nilainya tinggi, tidak menjamin dia mempunyai karir yang lebih tinggi daripada orang lain. Atau dia lebih sukses daripada orang lain. Salah satu adalah communication skill. Orang yang komunikasinya lebih bagus, ternyata bisa karirnya lebih tinggi ya, lebih berkembang daripada mereka yang punya hard skill saja tapi tidak mempunyai communication skill. Maka penting memahami komunikasi efektif, empati, ya, raport itu membangun keakraban, kemudian mendengar, ya, skill mendengar, skill bertanya, mempengaruhi orang dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, itu adalah skill-skill yang luar biasa. Itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Jadi itu bukan bakat, bukan trait ya. Oh, itu luar biasa ya. Orang itu komunikasinya bagus. Memang mungkin dia bawah sadar, iya. Tapi dia juga melatih skill itu sedemikian sehingga menjadi kemampuan bawah sadarnya dia. Dan itu bisa dipelajari dan ditularkan sebenarnya seperti itu ya. Itu maksudnya. Maka penting juga public speaking dan berkomunikasi di media sosial. Karena sekarang ya semuanya media sosial. Maka media sosial branding sangat penting. Ini skill yang kedua yang perlu dikuasai. Skill yang ketiga adalah critical thinking. Berpikir kritis, decision making, evaluasi informasi. Tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi ya. Adaptif. Nah, itu penting sekali. Orang yang kaku cenderung mempunyai mental health problem lebih tinggi. Maka kita perlu menanamkan pada anak-anak kita untuk mereka bisa fleksibel, adaptasi ya, adaptabilitas dan fleksibilitas itu penting. Nah, itu yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita. Yang keempat, productivity and time management. Robot akan sangat luar biasa ya dan bisa menggantikan produktivitas manusia. Maka kita juga ya kita bisa berkolaborasi pastinya ya dengan AI, dengan robot, tetapi juga kita memaksimalkan produktivitas dan time management kita. Bagaimana anak-anak kita bisa membuat visi masa depan, ya goal, visi, kemudian membagi goal dan visi itu menjadi bagian kecil-kecil seperti itu ya. Nah, menjadi rencana kerja 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian weekly, daily. Nah, itu ada satu kecerdasan Bapak Ibu. Ya, membuat daily timeline, membuat skala prioritas dengan matriks Eisenhower, membuat target kerja. Mereka yang mempunyai soft skill seperti ini, they are loved by many companies. Ya, they are loved by many companies dan ini juga satu skill yang penting kalau mereka mau membangun bisnis mereka sendiri. Karena orang bisnis tidak punya atasan kan. Nah, mereka lah yang harus mengatur diri mereka sendiri. Kayak saya ya, nah saya nggak punya atasan. Setiap pagi ya saya harus membuat schedule saya sendiri. Saya adalah bos sekaligus karyawan buat diri saya sendiri. Dan inilah skill yang mutlak diperlukan untuk bisa sukses di entrepreneurship. Yang kelima, leadership organization skill ya. Pasti semua setuju bahwa kepemimpinan, nah itu ini tidak bisa diganti oleh robot. Walaupun kalau di film Terminator ya, ini kalau para remaja mungkin nggak tahu ya Terminator. Film saya dulu Terminator ada ya bisa robot itu bisa mereka berperang kan ya melawan ras manusia. Tetapi so far ya robot belum bisa memimpin sih. Ya. Jadi manusia itu yang bisa memimpin leadership ya itulah skill yang sangat berharga untuk masa depan. Teamwork, komunikasi ya, public speaking. Dan nomor 4, human personality mastery ini juga sangat penting. Mengenali kepribadian manusia supaya tidak mudah stres. Gitu. Ya, jadi ya kalau belajar tentang DISC misalnya, dominan, intim, stabil, cermat, atau kalau di NLP namanya visual, auditory, kinesthetic.
Oh ya wajar ya dia orangnya visual. Jadi memang ngomongnya cepat, to the point. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu karakter, kita itu bisa empati dengan lebih baik kepada orang dan lebih waras. Nah, itu sangat penting. Dan ini tidak diajarkan di sekolah. Nah, selain juga bisa kita gunakan untuk persuasif ya, influence people. Nah, human personality sangat penting. Nah, ini yang perlu dikuasai oleh kalau adik-adik mau membangun namanya organization, bangun bisnis, dan lain sebagainya. Yang keenam, basic money skill. Nah, ini penting juga. Uang bukan segalanya, tetapi ada problem dengan uang. Hidup akan menjadi big problem. Ya, dan jangan biarkan uang menguasai Anda. Anda yang menguasai uang, belajar tentang money management, budgeting, tracking ya, charity, smart spending, saving, dan investing. Dan itu bisa diajarkan sejak awal gitu kan. Better sooner. Better is sooner sooner better ya. Sooner is better. Nah, basic money skill itu adalah life skill dan uang itu adalah resources. Kalau anak-anak Anda sudah Anda ajari sejak dini tentang money management, tentang saving, apalagi investing, maka money is not the problem buat mereka ya nanti di masa depan. Dan mereka bisa mencapai kebebasan finansial, bisa membangun passive income, dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Nah, maka penting awareness itu diajarkan dari awal. Seperti itu ya, untuk financial skill. Dan yang ketujuh, teenpreneurship. Nah, bagaimana membangun bisnis, juga membangun isu, walaupun memang bisnis mungkin tidak untuk semua orang ya, mungkin hanya di bawah 5%, tapi bisnis lebih mudah dibangun zaman sekarang daripada dulu. Maka kalau mereka mau belajar ya, how to start a small business, running a business, developing startup, dan lain sebagainya, itu juga adalah skill yang sangat berharga untuk mereka kuasai, dan itu bisa diajarkan sejak dini. Nah, jadi ini adalah 7 life skill yang you should master ya. Nah, berdasarkan buku Emotional Intelligence 2.0. Dan the sooner, the better. Maka webinar hari ini memberikan awareness kepada Bapak Ibu, juga kepada adik-adik sekalian, bahwa skill-skill ini, kalau kita nggak tahu dari awal, nggak dipupuk, itu orang lain yang tahu dan mereka bisa um, kompetisi kan tinggi ya, dan mereka bisa lebih sukses daripada kita seperti itu. Jadi mari sejak awal kita tanamkan kepada adik-adik kita ya, Bapak Ibu ya, parents ya, karena ini juga banyak skill-skill yang kita juga nggak menguasai kan. Finansial aja ya, coba berapa parents yang ya pernah ikut kelas finansial, berinvestasi dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah skill mandatori untuk present ya saat ini dan juga untuk masa depan mereka. Nah, jadi ini ya dari saya, Bapak Ibu, untuk 7 life skill yang you should master. Oke, sebelum saya panggil di sesi yang kedua ya, di sesi pertama sudah selesai. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang di komen dari pemaparan sesi pertama? Silakan saya buka dulu untuk diskusi dulu. Silakan. Mungkin mau di kolom chat boleh, atau mau open mic, raise hand boleh. Silakan. Saya berikan waktu, mungkin 1 menit kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, aman? Kalau mau bertanya langsung ini ya, langsung. Ini suara saya masih terdengar tuh. Coba tulis di kolom komen. Kalau masih menyimak saya atau suara saya terdengar, tulis di kolom komen oke gitu ya. Oh aman, oke ya, oke. Besti thank you ya. Yes, Dokter Quirinus aman, oke ya. Oke, Rosi thank you. Nah, saya khawatir saya ngomong sendiri dari tadi 40 menit. Oke oke, thank you. Dokter bisa, oke. Oh iya, saya jawab dulu ya 1-2 pertanyaan dulu sebelum kita setelah ini akan mendengar sharing yang luar biasa ya dari seorang super teen. Nah, gitu. Ya, Dokter Retno ya ini ya. Dokter kapan aja dokter bisa entrepreneurship. Oke, Dok, ini ada modulnya juga sebenarnya sudah kita ajarkan ya, Dokter ya. Itu Dokterpreneur Academy. Nah, itu memang baru 1 batch. Nanti bulan Juli kita akan launching ya, Dokter ya, untuk Dokterpreneur Academy.
Ini ada Apidia Nusantari. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini bapak, ibu, atau adik ya. Nih, fotonya sih anak-anak ya. Ini saya nggak tahu. Ya, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Nah, itu tadi ya, kembali ke namanya produktivitas. Jadi kalau produktivitas ya, untuk ini, nah, produktivitas, nah seperti itu. Produktivitas atau bagaimana membuat Anda menjadi lebih produktif ya, dan mempunyai value, sehingga value itu mendatangkan uang lebih kepada Anda, atau Anda dibayar lebih kan. Pertama, Bapak Ibu ya atau adik-adik itu harus punya yang namanya goal atau visi. Tahun ini itu mau goalku apa? Gitu ya. Dan itu bisa pakai namanya teknik lupa saya. Whole life concept. Jadi ada 7 aspek tuh. Ya, ada relationship, ada financial, ada apa namanya? Karir, ada spiritual, ada health. Nah, itu kita punya goal Bapak Ibu ya. Nah, ditulis goalnya. Nah, kemudian ditulis ya, kemudian dipilih prioritasnya. Nah, itu membuat Bapak Ibu akan produktif, percayalah. Karena sudah punya arah yang lebih jelas. Tetapi tidak cukup hanya membuat goal. Goal itu juga harus ada rencananya ya, Bapak Ibu ya. Misalnya, goalnya adalah turun berat badan 10 kilo. Produktif kan itu? Benar ya? Nah, itu harus ada rencananya. Gimana rencananya selama 12 bulan? Dan kemudian dipecah-pecah ya. Nah, dibagi setiap kuartal misalnya. Dan kemudian dibagi lagi setiap bulan. Dan dibagi lagi setiap hari. Maka kalau ditanya bagaimana membuat produktivitas ya, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah membuat daily timeline. Jadi kemenangan besar itu didapatkan dengan kemenangan kecil setiap hari. Bapak Ibu buat namanya to-do list, adik-adik ya, buat namanya to-do list, rencana kerja. Saya setiap pagi selalu membuat to-do list saya apa yang saya kerjakan hari ini ya. Habis saya membuat to-do list, saya bagi menjadi 4 pakai matriks Eisenhower. Urgent important, urgent not important, important not urgent, dan not important not urgent. Jadi kita mengerjakan hal-hal yang penting dan urgent dulu, Bapak Ibu. Bukan mengerjakan yang tidak penting dan tidak urgent. Nah, dengan melakukan ini, maka Anda akan meningkat produktivitasnya. Trust me. Ya, 200%. Nah, ini ya menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi lebih produktif. Butuh disiplin, konsistensi, dan komitmen. Gitu. Oke, mungkin satu lagi ya, kalau ada. Ya, oke, Besti. Dok, bagaimana agar setelah ikut sesi NLP ini, hasilnya bagi anak didik agak kesit... Ya, oke, sustainability ya. Yes, betul ya. Jadi nanti memang kita akan launching ya nanti untuk kelas NLP ya untuk mengisi liburan adik-adik nanti. Nah, memang betul ya Besti ya. Kalau kita mempelajari satu atau ikut satu kelas ya dan kelasnya itu memang memberikan satu skill baru ya buat kita, motivasi. Tetapi kadang kelas-kelas untuk motivasi atau kelas-kelas untuk upgrade skill itu seperti orang mandi. Nah, jadi kalau mandinya pagi, wangi sih pagi. Tapi kalau sore nggak mandi, itu jadi nggak wangi lagi ya, Besti ya. Nah, seperti itu. Jadi memang begini, Besti. Dan Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ikut kelas-kelas seperti ini, memang perlu dikembangkan, develop ya. Tapi paling tidak, kita tujuan pertama adalah awareness. Jadi kita tanamkan kepada adik-adik ya, kepada anak-anak kita, bahwa ya kamu perlu belajar skill-skill di luar kamu belajar di sekolah. Gitu ya. Jadi awareness itu yang nomor 1 kita tanamkan mereka. Nomor 2 memang skillnya sendiri. Dan yang ketiga memang perlu continuing ya. Makanya nanti coba Besti ya nanti juga kita buat satu program-program yang berkesinambungan supaya nanti adik-adik juga bisa belajar. Misalnya kalau teman-teman dokter ya di tempat kita dokter bisa itu sudah berkesinambungan. Mereka kelas selalu ada ya. Nah, ini Dokter Putri ya, Dokter Quirinus. Nah, Dokter Quirinus paling rajin ikut kelas kita ya. Terima kasih Dokter Quirinus ya. Beliau sudah senior ya, senior saya belajar banyak dari beliau, tapi beliau juga selalu belajar dari kelas kita. Sangat rajin ya Dokter Quirinus. Nah, ini. Jadi idenya nanti coba kita tangkap ya Besti supaya nanti kita juga bisa ajarkan ke anak-anak kita kelas-kelas yang berkesinambungan atau sustain seperti itu. Oke. Oke. Nah, berikutnya ya, oke. Sama-sama Besti. Berikutnya kita akan undang ya. Kalau tadi kan dari sudut pandang ini parent ini ya, dari sudut pandang generasi Z ya, dari sudut pandang orang tua, di mana memang ya kadang kita tuh melihat satu persepsi pakai kacamata sendiri.
seperti itu. Jadi supaya kita juga mendengarkan dari teen sendiri yang teen voice gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang saya juga kalau dengerin anak saya ngomong tuh karena saya juga nggak ngerti ya, saking mereka ini pinter, lebih pinter daripada saya gitu ya. Tapi di sesi kali ini ya kita akan menghadirkan satu teens ya yang luar biasa, dan kalau ngomong tentang finansial tadi ingat ya, kecerdasan yang keenam yaitu basic money skill. Nah, salah satunya adalah berinvestasi atau menghasilkan uang ya. Jadi 5 kecerdasan uang itu, menghasilkan uang, mengelola uang, kemudian mengembangkan uang ya, investasi, melindungi uang, sama mencapai kebebasan keuangan itu kalau dari segi finansial. Nah, teens ini luar biasanya ya. Dia jago dalam mendatangkan uang dengan berinvestasi. Ya, trading sih kalau saya lihat ya. Nah, saya udah nggak bisa ngikuti ilmunya dia. Tetapi saya tahu dia menghasilkan uang yang tidak sedikit untuk ukuran dia. Seperti itu. Jadi, saya undang aja ini ya, Geraldus Dante. Nah, Gerald, sudah ada? Ya, di ini dulu mic-nya. Oke. Halo Gerald. Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Halo Ya, dokter, selamat malam. Gimana Gerald, sehat? Lagi sehat di dokter sehat. lagi di mana? Lagi di rumah, Lagi di rumah. Mama udah pulang belum? di rumah dokter. Oh, di rumah ya. Oke. Udah mama tadi baru pulang. Udah pulang ya. Oke. Oke. Iya. Ya, kita ini ya pakai talk show aja ya sama Gerald ya. Jadi Gerald ini luar biasa sih. Ya, saya sendiri sampai amazed ya. Kalah lah saya kalau seusianya dia saya belum bisa menjangkau seperti dia ya. Jadi Gerald ini mungkin pertama boleh kenalan dulu ya Gerald ya sama para peserta di sini. Ceritakan sedikit tentang Gerald, boleh? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gerald. Saya berusia 16 tahun dan saya adalah salah satu siswa di SMA Bogri 1 Yogyakarta. Dan saya juga mempunyai kesibukan seperti yang Dokter Dandung sudah bilang. Saya adalah seorang trader sekaligus saya sedang merintis bisnis afiliasi saya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Keren ya. Bisa dilihat loh ya, dari caranya berkomunikasi itu kualitasnya Gerald itu bukan kaleng-kaleng ya kalau orang bilang ya, kalau anak bilang zaman sekarang ya. Oke, good Gerald ya. Oke, good, good. Oke, jadi Gerald masih SMA ya dan juga punya apa namanya. Jadi mulai kapan Gerald belajar trading itu? Saya mulai tertarik di dunia finance itu sejak saya berusia 14 tahun. Hmm, Karena kan dulu saat 14 tahun saya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Lebih tepatnya dokter spesialis bedah. Di mana menjadi seorang dokter spesialis bedah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Setahu saya 7 hingga 10 tahun ya untuk menjadi dokter hingga mempunyai SIP atau ya. menjadi spesialis. Ya. Dan saat itu saya harus bisa atau harus mempunyai bekal untuk waktu saat saya studi menjadi seorang spesialis bedah. Dan pada waktu itu eh, mama saya mengundang saya ke acaranya Dokter Dandung tentang finansial kedokteran. Ya. Pada saat itu saya ditugaskan untuk mendokumentasikan acaranya Dokter Dandung pada waktu itu. Dan pada saat itu saya terbuka tentang dunia investasi Hmm. karena mendengarkan Dokter Dandung berbicara dan mulai dari situlah saya terjun ke dunia finance. Oke, luar biasa. Berarti 2 tahun lalu ya kira ya? Lebih kurang. Eh, Tiga, Hampir 3 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Oke, berarti dulu ikut sama Om ya di acara finansial. Iya, Tapi sekarang Om benar. udah kebalap nih ya, udah nggak ngerti kamu belajar apa, Enggak lah. ya. Dan ya, saya kalah ya menghasilkan uang dalam waktu cepat dengan dia saya kalah sudah ya. Sudah luar biasa kira ini. Oke, kira boleh ceritakan dulu awal mula belajar trading ya, berarti lebih ke trading ya. Nah, Iya. itu jenis-jenis trading apa yang dipelajari ya dan ditekuni Eh, saat ini, dan dulu ceritanya gimana Gerald? Dulu kamu tertarik kan ikut, berarti ikut kelasnya Om ya dulu ya, didokumentasikan. iya. Terus what next after Mm. that?
Saat itu sepulangnya dari acara itu saya berdiskusi dengan mama saya Hmm. untuk membuka akun saham pada Hmm. saat itu di Stockbit. Hmm. Ya, saat itu saham pertama yang saya beli adalah saham ITMG atau sahamnya batubara, Oke. dan saya kurang ingat setelah itu. Saya hanya di saham kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Setelah itu saya pindah ke forex, Hmm. di mana itu menjadi mata pencarian saya yang sekarang. Dan jenis investasi yang saya tekuni sekarang itu adalah yang investasi yang cukup berisiko ya, mempunyai risiko yang sangat tinggi. Karena jujur saja saya orangnya suka yang beresiko, saya suka mengambil risiko yang sangat tinggi. Hmm. Jadi contohnya seperti saham, forex, Hmm. cryptocurrency itu saya semuanya masuk. Hmm. Jadi ya jenis investasi yang saya tekuni sekarang adalah cryptocurrency. Oke. Terus kamu belajar di mana, Gerard? Mulai dari 3 tahun yang lalu terus sampai sekarang? Kira belajarnya pada waktu itu di YouTube, Hmm. terus join-join kelas oknum yang Hmm. cukup sesat, bisa dibilang cukup sesat. Oke. Terus akhirnya setelah 5 bulan menjalankan forex, dunia forex, saya mengenal yang namanya Traders Family. Dan di situ Ah, saya ditolong banyak ya. oleh pihak Traders Family. Ada kantornya di Jogja, di Palagan, Hmm. dan itu sangat open untuk semua orang, mau dari yang muda hingga yang tua, itu bebas. Dan Hmm. kalian akan dilayani dari awal hingga akhir. Dan itu bagus banget layanannya. Ya, oke, oke. Ini saya aja nggak berani ya seperti Gerald ya. Forex, kripto ya, kripto ya saya nggak trading. Saya ada kripto tapi nggak saya tradingkan ya. Saya moderat ya, tapi memang beda sih sama Gerald ya. Tapi luar biasa ya, apa namanya? Memang tidak semua harus seperti Gerald sebenarnya. Jadi Bapak Ibu di sini ya sama adik-adik tidak tidak semua harus kecerdasan itu macam-macam ya kan yang tadi kan ya ada 7 kecerdasan. Jadi tidak semua harus belajar trading maksudnya gitu ya. Nah, nanti nanti semuanya dikira harus apa harus wajib belajar trading. Nah, itu tidak juga gitu ya. Tetapi memang anak muda kita yang satu ini memang distintif ya berbeda dia memang ya. Saya lihat dia memang cocok untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang beresiko seperti itu dan hasilnya gimana kira? Boleh sharing ke Hasilnya Om eh, Tante. cukup cukup buat jajan Cukup buat sehari-hari. jajan gitu ya. Wah, kayaknya lebih dari jajan itu ya. Double digit pernah? Pernah. Itu kamu cara ngukurnya gimana tuh? Keuntungan bulanan, penghasilan bulanan atau gimana ya? Aku nggak tahu sih kalau trader itu soalnya. Gimana kamu mengukur Eh, keberhasilan kalau di aktivitas? Hmm. kalau di trader itu kita mikirnya long term ya. Jadi Oke. minimal menurut saya kalau berdasarkan opini saya itu selama 1 tahun kita melihatnya jangka 1 tahun, karena kita nggak tahu nih bulan ini buruk, bisa bisa aja 3 bulan berikutnya bulan baik. Jadi kita harus mengukurnya 1 tahun 1 tahun ya. minimal. Oke. Oke, ya Om Tante Ya. penasaran nih ya walaupun mamamu udah chat itu kayaknya di kolom chat tuh. Kalau tahun lalu gimana hasilnya? Kamu berarti ukur sih 1 tahun lalu berapa gitu ada? Sudah kamu hitung? Tahun lalu mulai ngitungnya pas tahun lalu. Itu mulai dihitung dari tahun lalu, Nah, terus sekarang masih jalan lagi. masih jalan Itu lagi ya. iya, jalan lagi. Double ada ya, double digit ya. Bisa menghasilkan double digit ya. Bisa, Bisa. Triple digit? bisa, puji Tuhan. Oh bisa. Boleh dong di kolom reaction ya. Siapa yang mau bereaksi tuh? Ya boleh. Saya sudah ngasih reaksi nih ya. Luar biasa. Ya anak SMA ya dengan ekstra skill yang dia kembangkan ya Bapak Ibu ya menghasilkan satu 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 penghasilan yang luar biasa ya yang saya dulu juga ya pasti nggak bisa sih saya dulu pasti gitu ya. Ya maka ini membuka mata kita ya Bapak Ibu ya sebenarnya mencari uang di zaman saat ini ya di era baru ini lebih mudah sebenarnya
ya menurut saya sih daripada zaman dulu. Yang perlu dilakukan adalah ya ini belajar ya hal yang baru seperti Gerald tadi ya. Tadi kamu belajar sendiri ya Gerald ya pertama ya dari YouTube dan lain sebagainya ya. Iya, Nah, belajar dari dari YouTube. YouTube ya. Maka ini yang membedakan generasi mereka dengan generasi kita. Ya, dan ini kita perlu open ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita menyambungkan secara kolaboratif antara generasi kita dan mereka ya, tetapi tidak ditentangkan tetapi difasilitasi seperti itu ya. Dan omong-omong saya juga agak penasaran ya karena di sini ada mamanya Gerald ini, Dokter Teres ya. Ini bisa open mic nggak? Bentar. Harus di ini nggak ini ya? Jadi dari segi orang tua gimana ini? Nah, mamanya gimana mamanya? Bisa nggak open mic? Oh enggak, mungkin lagi sibuk ngitung duitnya Gerald ya, karena manajer keuangannya mamanya ya kayaknya ini. Oh bisa bisa barusan bisa. Halo semua. Selamat Ini malam. malam semua. Ini cuma ini aja suara aja ya karena posisinya sudah PW. Ya. Ya, oke nggak apa-apa. Ya, Ya. gimana sih Kalau kamu? Gerard itu memang memang ini ya Dokter Danung juga tahu sendiri ya bahwa kita tuh punya selalu ada kelebihan dan selalu ada kekurangan. Dari tiap anak itu beda-beda. Nah, itu di situ kami berusaha membuat Gerard itu mengetahui kelebihannya walaupun kekurangannya juga banyak banget gitu ya kan. Tapi di mana kelebihannya itu akan bisa membuat kekurangannya itu nggak terlalu kelihatan-kelihatan amat, bahkan juga justru membuat kekurangannya itu bisa berkembang. Makanya saya suka tuh waktu Gerard tiba-tiba mau ikut kelas NLP-nya Dokter Dandung, ya kan. Ya, Aku bilang udah ikut aja pokoknya, nggak apa-apa, ikut. Aku bilangin udah nanti mama yang bayarin, bohong aja pada kan. Jadi waktu itu saya senang karena saya bilang gini, kamu hard skill-nya bagus, tapi kalau kamu soft skill-nya, bagaimana kamu menyampaikan ke orang nggak bisa, itu sama aja. Nah, yes, gimana sih kita jadi dokter yang pintar-pintar banyak kan dokter Danung ya? yes. Dokter pintar, dokter hebat itu banyak. Tapi bagaimana sih dokter pintar dan hebat itu bisa menjadi mendelegasikan ilmunya kepada sesama. Nah, itu gimana sih brandingnya tuh gimana? Nah, itu sama yang saya ucapin sama Gerard. Kamu mau jadi dokter nggak apa-apa, tapi gimana itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu Dokter Dandung. Oke. Tapi hebat mentornya Dokter Dandung semuanya aman. Promosi dikit ya. Iya, Sebenarnya promosi saya ini sebenarnya. oke, terima kasih ya, Dokter Teres ya, Mam Teres nih, ya kalau dipanggil berarti. Oke, oke. Oke, ini kita ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti boleh mau tanya sama Gerald langsung ya untuk Bapak Ibu atau adik-adik semua. Terakhir Gerald ya, bagaimana Gerald membagi waktu nih antara sekolah dan aktivitas trading? Karena trading nanti sudah luar biasa ya, kamu sudah monetisasinya itu sudah Om udah nggak bisa bayangin lagi ya, itu sudah di luar imajinasi Om dulu ya waktu kenal kamu pertama ya, seperti itu. Nah, itu gimana kamu kira untuk membagi waktunya? Untuk membagi waktu ya, jujur aja di SMA Bokri 1 itu sekolahnya cukup santai. Eh, jadi sebenarnya dulu saya pernah mendaftar di The Brito Hmm, dan saya bersyukur untuk ketolak ya karena saya bisa masuk di Bokri 1 yang sekolahnya lebih santai dan karena itu saya bisa mengembangkan soft skill saya yang sebenarnya ada di diri saya tapi pada waktu itu saya tidak tahu. Jadi oke. saya sangat bersyukur buat itu dan cara membaginya terkadang waktu istirahat saya di sekolah itu ada 3 istirahat. Yang pertama istirahat 15 menit, yang kedua 30 menit, yang terakhir itu 15 menit. Oke. Dan ketiga istirahat itu saya terkadang memakainya buat eh, bekerja atau misalnya ada klien minta hal apa, misalnya klien mau seperti ini nanti bisa didiskusikan dengan klien. Dan juga kadang buat ngedit video karena saya sedang merintis bisnis afiliasi saya dengan membuat video-video edukasi dan Yes, di situ saya memakainya buat edit video. yes, Ya yes. kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Keren ya. Ini yang saya namakan tadi creativity thinking ya Bapak Ibu ya. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa sukses ya di masa kini dan masa depan. Jadi kreatif ya dalam mengembangkan ide bisnis, kemudian dalam bekerja, dalam menghasilkan uang. Nah itu loh ya. Itu ada tekniknya. Jadi bukan ini satu trait ya atau satu bakat,
Tetapi itu ada sebuah teknik yang bisa dipelajari untuk creativity thinking, untuk critical thinking, ya adaptability dan flexibility tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi Gerald tidak berhenti hanya pada dia trading menghasilkan uang, tapi sekarang bahkan sedang membuat satu kelas bisnis afiliasi ya Gerald ya. Bisnis Iya afiliasi. benar dok. Nah, gitu. Dan kemarin ya saya ngobrol-ngobrol sama dia ya, saya ngobrol juga ya kapan kamu bikin kelas, kamu jadi mentornya, gitu ya. Nah, Om yang jadi affiliate-nya, gitu kan ya. Dia sekarang lagi ke affiliate, karena memang affiliate itu juga bisnis yang low cost dan bisa mendatangkan uang juga yang tidak sedikit ya, Gerald ya. Bisnis affiliate. Dan Iya. itu sama generasi Z seperti saya itu tidak terbayang sebenarnya. Ya, nah, tapi untuk anak-anak kita ya, nah, itu mereka memang perlu kita saya yakin yang hadir di sini mereka juga pandai-pandai ya, cerdas-cerdas. Dan itu kita pertajam maksudnya, creativity thinking seperti yang baru saja disampaikan. Oke, sekarang kita buka open sesi ya untuk sekarang yang menjawab Gerard nih. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Om Tante yang mau tanya ya boleh tanya di kolom chat atau raise hand. Nah, ya, silakan. Yang tanya langsung saya kasih giveaway satu nih. Dah. Yuk, silakan. Raise hand boleh, di kolom chat boleh. Yang dapat giveaway yang langsung tanya deh. Kalau di kolom chat enggak. Ya, yuk. Siapa yang mau langsung tanya? Silakan. Oke. Wah, Dokter S. Siap. Ini juga gurunya saya ini ya, mentornya saya ini. Maaf dokter kepencet. Halo, selamat malam dokter. Halo, malam. Maaf ya Dokter Dandung, saya juga Lagi saya PW? lagi di tempat gym ini. Siap dokter, aman, aman. Fleksibel, fleksibel. Dokter, silakan dokter. Monggo. Ya, salam kenal ini ya Gerald ya. Maminya emang hebat ini Iya, maminya benar Gerald. dok. Nanti saya perlu konsul nih sama Dokter Teres gimana bisa jadi mami hebat nih. Gerald, Tante cuma pengen tahu kamu kan SMA kelas berapa ya? Kelas 2 ya? Kelas 2, kelas Kelas naik ke 2 kelas ya. 3. Oh. Iya. Terus kamu kan tadi kebetulan sempat ngintip videonya Gerald di IG dari maminya. Itu sedang apa namanya itu ngajarin tentang trading kayaknya atau membaca grafik atau gimana tadi saya tante malah nggak mudeng ya. Nah kalau tante kepengen tahu gimana caranya kamu itu bisa membagi waktu antara pelajaran sekolah, ujian dan sebagainya dengan menjadi trader karena trader itu kan hampir menyita waktu ya karena harus memantau terus begitu kalau kalau nggak salah sih. Nah, gimana caranya Giral bisa membagi waktunya itu? Terima Oke, kasih. terima kasih atas pertanyaannya Dokter Esther. Jadi cara saya membagi waktu itu yang pertama kalau ujian itu saya nggak trading, jadi alias off trading. Jadi saya hanya trading di waktu-waktu free time kayak misalnya pelajaran biasa atau eh, weekdays lah. Jadi Senin sampai Jumat. Tetapi jika tidak ada ujian. Jadi kalau ada ujian saya tidak trading. Begitu kira-kira. Gimana dokter Esther? Halo dok. Oke ya dokter ya. Sip. Ya, halo. Ya. Eh, sorry tadi. Terima kasih jawabannya. Terus kamu nggak main game juga atau apa kan? Kalau anak-anak sekarang kan juga main game online segala gitu. Eh, Pasti main sih dok. Pasti dok. Main game online. Game di komputer kalau di HP juga main. Kalau untuk pembagian waktu untuk main game, kayaknya eh, nggak ada yang spesialnya ya. Jadi kalau mau ada pekerjaan ya nggak main game dulu. Tapi kalau lagi main game terus ada tiba-tiba ada pekerjaan ya sambil nyambi gitu dok. Kira-kira.
Dokter Esther, oke? Oke, Dok. Terima kasih ya, Gerald. Iya, sama-sama dokter. Oke, terima kasih dokter. Dapat giveaway ya, dokter Esther ya. Selamat. Oke, Gerald, kamu stay dulu ya. Belum selesai, nanti ada satu lagi yang Om mau tanyakan. Tapi Om mau lanjutkan dulu untuk materi kita, tinggal sedikit ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Nah, tadi sudah dengerin ya satu sharing dari Gerald. Ya, dan tadi yang menarik yang saya tangkap dari statement Gerald tadi. Ya, waktu saya tanya apa tadi ya? Oh, yang membagi waktu juga ya. Jadi Gerard memang saya tahu ya, Gerard mau masuk De Brito ya, itu SMA saya juga dulu. Kemudian masuk ke apa namanya? Jadinya masuk ke BOSA ya, Bokri 1. Dan dia tadi eh, melontarkan satu statement yang menurut saya dewasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, adik-adik, ya bersyukur. Nah, itu loh ya. Nah, saya bersyukur. Saya tidak masuk ke mungkin yang SMA yang dituju pertama, tetapi dengan saya masuk di SMA yang saat ini, ternyata Tuhan memberikan berkat yang lain. Nah, itu salah satu keterampilan kecerdasan emosi, Bapak Ibu. Kalau di ilmu yang saya pelajari dan saya mau kenalkan ke Bapak Ibu namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Ya, ini adalah sebuah skill namanya reframing. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, mereka mereka bisa mereframe ya. Jadi yang sebelumnya adalah sebuah disadvantage ya, problem, diubah menjadi sebuah solusi, gift, berkat. Dan itu menjadikan emosi mereka berubah menjadi lebih baik sehingga tindakan mereka lebih baik. Dan itu yang saya pelajari di ilmu namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP ditetapkan di tahun 1970-an ya oleh Profesor John Grinder dan Richard Bandler ya, Dr. Richard Bandler, dan ilmu motivasi dan pengembangan diri yang paling populer saat ini. Kalau adik-adik ya atau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anaknya ya ke motivator-motivator yang sudah well known ya, yang sudah lebih dikenal, ya mereka semuanya pasti pakai namanya NLP. Karena NLP belajar tentang people, tentang human sebenarnya, tentang manusia. Jadi bagaimana ya hubungan antara tindakan, kebiasaan, excellent ya dengan namanya emosi. Nah, ya dengan apa namanya? Ya belajar tentang 5 kecerdasan emosi. Bagaimana peka terhadap emosi sendiri, mengelola ya motivasi, kemudian empati kepada orang lain, komunikasi dan mempersuasi orang lain. Karena untuk sukses dan bahagia ya kita perlu mempelajari 5 kecerdasan emosi tadi. Dan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa mendapatkannya di ilmu Neuro Linguistic Programming, NLP. Dan itu sangat mudah didapatkan di Google ya. Nah, dan semua motivator, trainer, coach yang Bapak Ibu kenal, itu semuanya mereka menggunakan namanya NLP. Karena NLP belajar tentang manusia. Ya, dan NLP juga belajar bagaimana manusia menjadi lebih excellent daripada sebelumnya. Dan trainer paling terkenal ya, salah satu yang paling terkenal namanya Anthony Robbins, dia juga muridnya Richard Bandler, dia juga seorang NLP. Dan apa hubungannya NLP dengan topik kita malam hari ini? Nah, NLP itu kita sudah kenalkan ke komunitas dokter ya, dengan NLP Mastermind, di mana kita sudah mengadakan mungkin 3-4 ya, kalau 4 batch ya, kalau offline, dan mungkin juga 2 atau 3 untuk online, seperti itu. Jadi sebelumnya, kita kenalkan ilmu ini karena saya pribadi menggunakan NLP dalam hidup saya sehari-hari untuk mengelola ya emosi saya, kemudian mengelola tindakan saya ya, termasuk juga nanti bisa mengatasi trauma, kemarahan, kesedihan yang berulang-ulang, kecemasan yang berulang-ulang, ketidakpercayaan diri. Nah, itu yang juga bisa dialami oleh anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena NLP itu tertarik kepada pikiran ya, bagaimana manusia itu berpikir, ada strukturnya, ya bagaimana pikiran mempengaruhi tindakan pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi body ya nanti, tubuh. Nah itu dipelajari di NLP. Jadi NLP bisa membantu kita untuk mengatasi mental block dan lain sebagainya, dan membuat individu itu menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih bisa mengelola kejadian-kejadian masa lalu ya yang sebelumnya menjadi blok buat dia, dan juga mengajarkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Internal ya, self talk yang efektif. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan kalau anak itu sejak awal
dikenalkan bagaimana mereka bisa mengelola pikiran dan emosi mereka dengan baik, karena emosi itu sebenarnya bisa dikelola, bukan datang dengan sendirinya seperti itu. Seperti yang kita kenal sebelumnya mungkin ya, kan kita merasa emosi kan ya come and go gitu. Tapi itu ternyata ada struktur dan bisa kita kelola ya dengan satu teknik-teknik tertentu. Nah, itu dipelajari di NLP. Termasuk bagaimana mereka melakukan goal setting, punya visi ya ke depan, kemudian memotivasi diri sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ilmu-ilmu ini yang kemarin kita ajarkan di adult ya, di mastermind kelas, dan kita juga mau ajarkan seperti itu ya. Nah, sebelumnya tapi aku mau tanya Gerard ya, mungkin secara singkat. Gerard kemarin ikut kelas NLP yang dewasa ya Gerard ya. Apa yang paling berkesan Gerard dari kelas kemarin? Nah, ini Gerard nih. Oke. Gerald bisa ini. Bentar, atau harus di Gerald bisa open mic? Nggak bisa? Oke, tak kunci ya. Ini Gerald, gimana pengalamanmu kemarin? Eh, itu sebenarnya NLP itu leb- sangat penting ya untuk dijalankan atau dipelajari oleh anak-anak remaja ya, karena itu lebih mempelajari manusia lebih dalam, apalagi kan remaja lagi masa-masa pembentukan karakter, di mana mereka harus mengetahui eh, karakter-karakteristik ini. Jadi eh, kalian dapat mengenal seorang teman lebih dalam, misalnya karakteristik orangnya tuh seperti ini atau karakteristik orangnya seperti bagaimana. Dan ini sangat berkesan karena pekerjaan saya kan sebagai afiliasi ya, di mana nanti ada orang eh, saya mengkonsultasi dengan orang itu, dan klien-klien saya ada beberapa, dan saya harus berinteraksi dengan mereka. Ya. Sehingga skill berkomunikasi ini sangat dipentingkan ya, apalagi untuk bisnis saya, dan saya harus berkomunikasi kepada klien saya sehingga klien saya dapat berbicara dengan saya dengan nyaman gitu. Yes. Itu sangat penting bagi saya. Terima kasih, dokter. Oke, luar biasa ya. Anak SMA bisa bicara seperti ini ya. Saya juga amazed ini ya. Nah, saya dulu SMA kayak nggak bisa bicara kayak Gerald gini. Oke, terima kasih Gerald ya. Nah, ini memang Gerald peserta kita termuda ya. Jadi dua sebenarnya. Yang satu anak saya dulu batch 1, ini sekarang Gerald yang batch yang kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengenalkan juga ya. Jadi saya sangat percaya bahwa anak-anak itu ini Gerald waktu latihan kemarin ya, memecahkan mind games ini ya. Nah, dan dia bisa melewatinya ini. Nah, jadi kita percaya, saya percaya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Dan saya juga melihat bahwa tidak semua diajarkan di pendidikan formal. Jadi apa yang tidak diajarkan di pendidikan formal, saya ingin berkeinginan ya untuk kita sebagai orang tua itu menyadari, aware, dan mulai memberikannya kepada anak-anak kita. Maka saya sangat concern terhadap mengajar bagaimana ya, kalau yang sebelumnya dokter itu tentang soft skill, dan juga karena ini di musim liburan, maka kita memotivate atau mengencourage untuk anak-anak kita yang teens usia 13 sampai 20 tahun, mungkin kurang-kurang dikit ya boleh dikonsultasikan ya apakah mereka bisa masuk atau tidak. Karena we will teach what skill does not teach you. Ya, we will teach what school does not teach your children, your child. Yaitu dengan NLP Supermind, di mana kita akan mengajarkan 5 emotional intelligence, communication skills, critical thinking, human character ya, itu sangat penting yang tadi disampaikan oleh Gerald. Ya, karena kita berinteraksi dengan manusia. Manusia itu punya pola. Jadi tidak sembarang sebenarnya. Pola itu bisa kita pelajari. Dan betapa itu sangat bermanfaat kalau sejak dini anak-anak kita tuh tahu sebenarnya programnya manusia itu apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena manusia itu sendiri-sendiri ada yang programnya visual, auditorik, kinestetik, ada yang namanya kolerik, kemudian sanguin dan lain sebagainya. Kalau kita tahu sejak awal, maka kita bisa memahami kenapa kok manusia itu bertindak seperti itu. Itu sudah memberikan kesehatan mental yang baik ya, dengan kita empati.
Tapi kalau kita nggak ngerti, maka kita cenderung menyalahkan orang lain dan lain sebagainya ya. Dan itu bibit dari namanya problem penyakit kesehatan mental. Nah, maka penting sekali human character mastery, termasuk tadi ya, yang ditanyakan time management. Nah, kemudian leadership, organize people, goal setting, motivation, dan finance ya akan saya ajarkan juga dengan modul namanya Teach Me Money. Teenpreneurship juga. Dan kita ajarkan dengan games dan praktis. Seperti itu. Di Hotel Harper, Yogyakarta, 29 sampai 30 Juni. Nah, kita mengundang Bapak Ibu ya, kalau yang mau liburan bermanfaat ya, atau mau sambil sekalian main-main ke Jogja boleh ya, karena di sini juga ada Besti tadi ya. Nah, ada Sis Besti tadi dari Jakarta, anaknya juga diikutkan di kelas kita juga, dan ngajak juga ya teman lain dari Jakarta juga, ada yang dari luar Jogja juga boleh ya kalau mau nanti gabung di kelas kita. Nah, sama Gerald kayak ini. Kalau Gerald kemarin dikelilingi oleh om-om ya, Pak D, Pak D. Nah, besok semuanya adalah anak-anak. Tetapi memang kita hanya maksimal 20 peserta dan sekarang sudah ada 60% ya. Jadi kita tinggal 6 packs. Sebenarnya sudah bukan early bird, tapi kalau ada yang mau daftar, boleh sampai tanggal 11 Juni kita akan berikan harga early bird. Karena harga normal ada 3.500.000. Silahkan ya kalau mau, nanti boleh, nanti akan kita share di grup. Silahkan kalau nanti Bapak Ibu tertarik ya, atau adik-adik tertarik untuk mengisi liburannya sesuatu yang bermanfaat, extra skill ya untuk saat ini dan nanti juga untuk masa depanmu juga, supaya nanti ya terinspire kan ya sama Gerald ya. Nah, bukan hanya skill finansialnya ya, tapi caranya berkomunikasi ya, menurut saya dia improve ya sejak ikut kelas NLP kemarin. Nah, seperti itu. Nah, itu saja ya Bapak Ibu untuk webinar malam hari ini. Tetapi saya mau menutup ya kelas kita itu dengan kembali ke Gerard lagi. Gerard, masih? Ya, dokter. Masih ya, harus Masih, masih dok. ya. Oke. Dua pertanyaan. Yang satu ini karena saya ingin kamu, itu sangat amazed ya buat saya. Waktu saya bertanya ini pada kamu. Gerard, visimu ke depan apa? Visi saya yaitu membirukan lautan forex Indonesia. Oke. Ya, singkat, padat, jelas Bapak Ibu. Tapi dulu waktu saya SMA, saya bahkan nggak punya visi dalam hidup saya ya. Tapi anak muda ini luar biasa. Dia punya visi yang jelas, clear goal ya. Nah, itulah yang membuat seseorang itu menjadi punya value yang tinggi ya. Nah, seperti itu. Dan di NLP kemarin juga dipertajam ya, kira untuk visinya, untuk goalnya ya. Dan itulah yang akan kita berikan kepada anak-anak kita nanti di kelas Supermind. Terakhir, Gerald, apa pesannya Gerald untuk anak-anak remaja sebayamu yang hadir saat ini? Pesannya yang pertama, kalau misalnya ada ide bisnis, itu langsung dilakuin aja. Karena mengingat umur kalian masih muda, langsung lakuin aja karena hidupnya masih panjang, masih berpuluh-puluh tahun. Dan yang kedua, sebelum kalian memulai bisnis itu, kalian harus mempunyai visi atau tujuan. Nggak usah jauh-jauh, bisa dari misalnya kalian mau barang, misalnya mau komputer 30 juta misalnya gitu. Ya, kalian bisa set goal itu untuk menjadi motivasi supaya kalian mendapatkan eh, barang itu. Jadi kalau kalau kalian gak ada tujuan, kalian pasti bingung kalian mau ngapain. Kayak yang Dokter Dandung bilang tadi, kita harus mempunyai tujuan, goals Yes, atau visi ke depannya. yes, Karena semua pebisnis pasti kalau ditanya visi misi itu pasti mereka mempunyai visi misi tersendiri. Kira-kira seperti itu, Dok. oke, luar biasa ya, luar biasa memang. Om bangga sama Gerald nih ya. Kamu saya Kasih, Dok. Om nobatkan sebagai lulusan terbaik NLP ya. Yang Om sama Pak Deannya belum tentu bisa ngomong seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini yang kita harapkan loh ya untuk generasi remaja kita. Ya, tentu saja Gerald masih ada ruang untuk bertumbuh seperti yang disampaikan oleh mamahnya ya. Tentu saja semua anak-anak kita tuh cerdas Bapak Ibu. Ya, yang kita perlukan adalah menemukan sebenarnya. Ya, menemukan mereka itu passionnya di mana, kemudian mereka itu minatnya ya di mana, energi mereka kemana dan kita mendorongnya. Dan jangan lupa kita juga perlu ajarkan skill-skill di luar skill-skill yang diajarkan di sekolah.
Oke, kita berikan aplaus dulu ya buat Gerard ya. Kita berikan aplaus ya. Boleh berikan virtual aplaus ya. Mana reaction ya. Nah, reaction atau di kolom chat kita ucapkan terima kasih ya buat bintang tamu. Kalau anak remaja nggak suka disebut kecil ya pasti ya. Buat bintang remaja kita. Gerard, thank you ya. You are so Ya, inspiring. sama-sama dok. Terima kasih juga dok. Oke, sukses ya buat Gerard ya. Ya dok, terima Oke, kasih. kita ketemu lagi besok di tanggal 29.30 Gerard. Ya. Oh ya, yang mau belajar dari Gerard boleh ya nanti ya, teman-teman ya. Belajar trading barangkali ada yang berminat 29.30 bisa belajar sama Gerald ya. Di sini ada Askan ya, ada Danis juga ya dari Bekasi ya. Nanti bisa belajar ke Jogja nih ya, sama jagonya langsung gitu. Oke Bapak Ibu, itu saja untuk acara pada malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita berikan bermanfaat dan memberikan insight kepada para Bapak Ibu ya, para parents dan juga adik-adik remaja semuanya. Kita berdoa semua kita bisa mencetak anak-anak muda Indonesia yang berkualitas dan bermanfaat di masa depan. Sampai ketemu di kelas Dokter Bisa selanjutnya. Thank you, Gerald. See you ya. Dok. Terima kasih dokter. Oke.